Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah pendiri Tarekat Qadiriyah. Beliau adalah seorang wali besar dan masyhur di kalangan masyarakat Nusantara. Ada peristiwa aneh itu ketika beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dilahirkan ke dunia. Peristiwa apakah itu? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebuah desa kecil mendadak menjadi gaduh dan ramai. Berbagai kegiatan itu sempat terhenti. Di sana sini banyak orang membicarakan kejadian itu yang dinilai aneh dan baru kali ini terjadi sepanjang sejarah. Suasana desa itu menjadi gempar karena dihebohkan oleh sebuah kabar seorang bayi yang baru saja lahir ke dunia. Aneh sekali, banyak orang bingung dibuatnya. Seorang tabib yang biasa menangani masalah bayi itu dibuat heran dan menggeleng-gelengkan kepala, tidak sanggup memecahkan masalah ini. Ada apakah gerangan yang terjadi? Di waktu itu awal bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah, seorang bayi telah lahir ke dunia dari rahim seorang ibu. Tidak seperti bayi-bayi pada umumnya, bayi ini dinilai begitu aneh, yakni tidak mau menetek ibunya itu di siang hari. Tentu saja keanehan ini membuat gempar dan membuat geger, karena biasanya bayi itu tidak bertingkah seperti itu. Saat fajar awal bulan Ramadan mulai menyingsing, di saat gema adzan subuh itu berkumandang, seketika itu bayi tersebut berhenti dan tidak mau menetek kepada ibunya. Keluarga dan semua orang yang melihatnya bingung dan menaruh rasa kasihan pada bayi tersebut. Banyak yang mencoba menyuguhkan berbagai mainan dengan disertai bujuk rayu, namun tetap saja bayi tersebut tidak mau membuka mulutnya. Saat hari menjelang maghrib dan matahari itu perlahan mulai tenggelam, tibalah saatnya salah seorang muadzin itu mengumandangkan azan maghrib. Hal itu pertanda saat berbuka telah tiba bagi hamba-hamba Allah yang dengan ikhlas itu melaksanakan kewajiban puasa. Dengan serta-merta, seorang bayi yang sejak tadi bungkam dengan segala makanan itu pun lalu menghadap ke tete ibunya dan langsung menghisap air susunya. Adalah suatu kelangkaan seorang bayi berlaku seperti itu, pemirsa, yaitu ikut puasa dan ikut berbuka bersama-sama orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Hal aneh itu berlangsung persis selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dengan keanehan seperti itu, banyak orang-orang itu melihat dan menyikapi kejadian tersebut dari perspektif yang berbeda-beda. Ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa bayi tersebut kerasukan jin atau kerasukan makhluk halus. Kemudian diusahakan juga dengan penyembuhan, yaitu menggunakan jimat-jimat maupun mantra-mantra untuk mengusir jin tersebut. Namun apapun usaha yang telah dilakukan itu ternyata sia-sia saja. Bayi itu tetap seperti semula, yaitu siang tidak mau makan dan tidak mau menyusu ibunya. Sebagian orang itu ada yang menyikapi keanehan itu dari sudut pandang yang lain. Mereka ada yang mengatakan bahwa tidak ada penyebab khusus yang menjadikan bayi itu menolak makan itu di waktu siang pada bulan Ramadan. Kecuali hal tersebut itu merupakan satu petunjuk dan pertanda kewalian yang langsung dianugerahkan Allah. Namun dengan prediksi ini tidak semua orang bisa menerimanya. Banyak orang yang masih penasaran dan selalu bertanya-tanya tentang kejanggalan bayi itu. Maka muncullah berbagai pendapat yang beraneka ragam, dan sepertinya pembahasan mereka tentang bayi itu tidak ada henti-hentinya, pemirsa. Sampai mereka tahu bahwa keanehan yang terjadi pada bayi tersebut adalah benar-benar merupakan suatu karomah yang diturunkan oleh Allah. Ramadan telah berlalu, bulan terus berganti, dan tak terasa sosok bayi misterius itu tumbuh besar. Bayi tersebut diberi nama Abdul Qadir. Namun meskipun sudah tumbuh besar, Abdul Qadir itu tetap misterius. Kehidupannya tidak sebagaimana layaknya yang dijalani oleh banyak orang.
Orang-orang menilai bahwa tingkah dan gaya hidup Abdul Qadir itu begitu nyeleneh. Dia senang menyendiri dan lari dari komunitas orang-orang. Pendidikan Abdul Qadir oleh ayahnya diserahkan kepada ahli fikih, yaitu kepada Syekh Khattab Mahfud dan kepada Syekh Abil Husain Muhammad. Dan tanpa disadari oleh siapapun, ternyata Abdul Qadir itu mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Dia sangat mahir itu dalam ilmu kehidupan. Sampai di suatu saat Abdul Qadir itu mengalami kebunduan dan kebingungan. Berawal dari keadaan inilah kemudian Abdul Qadir menempuh sebuah jalan spiritual. Dan akhirnya sampai saat ini dikenal sebagai seorang syekh yang mempunyai makom kewalian tingkat tinggi. Karena lahir di kota Jailan di negeri Irak, maka Syekh Abdul Qadir itu diberi nama tambahan sematan yaitu Al-Jailani. Ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah ke Nusantara ini. Itulah pemirsa sekalian tentang kisah kelahiran beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sejak dari lahir sudah kelihatan bahwa beliau itu bukan manusia biasa. Beliau memang manusia terpilih dan diberi hikmah serta karomah-karomah yang sangat luar biasa. Di pertemuan selanjutnya akan kami bahas yaitu tentang perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, dan akan kami bahas juga yaitu tentang karomah-karomah, kesaktian-kesaktian yang beliau miliki. Untuk itu tetap stay tune terus di channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, karena Anda itu akan menemukan banyak sekali ilmu yang mungkin belum Anda ketahui. Saya Fatih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.